Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, siapa yang kalau tiap pagi kayak gini? Kakak, mandi. Atau, cepetan dong. Bentar lagi terlambat nih. Saya mengalami itu hampir setiap hari. Waktunya mandi itu kayak waktunya menghadapi sesuatu yang pusing gitu, kayak lagi debah gitu, kayak waktunya harus nyerocos nggak berhenti berhenti. Susah banget nyuruh anak mandi. Nah tapi masa mau tenggelam terus-terusan, anaknya susah mandi, dilabelin anaknya susah mandi. Kira-kira kenapa ya anak-anaknya jadi susah mandi? Labelin lagi. Kenapa ya anaknya kayaknya berat sekali disuruh mandi? Apa yang harus dicari tahu? Kita harus cari tahu langsung kepada sumbernya. Nah, jadi ada satu metode yang disebut dengan Changdown, yaitu mencacah. Jadi kita cari informasi-informasi detail yang akurat untuk mengetahui sebenarnya apa sih alasan mereka sehingga berat sekali untuk mandi. Hal pertama yang saya lakukan, kenapa sih kok mandi tuh kayaknya berat banget? Soalnya kalau aku mandi itu lama, jadinya aku mau dimandiin sama ibu aja atau sama ayah. Nah ini adalah salah satu limiting belief yang dia punya, yang nggak sadar saya yang ngasih label tersebut. Jadi dulu tuh kalau misalnya dia mandi, karena dia kan mandi sambil main, sambil diem lama banget. Terus kadang kalau lagi emosi jiwa tuh terus, kamu kalau mandi lama udah sama bu aja biar cepet. Nah akhirnya itulah jadi tameng buat dia. Selama hampir berbulan-bulan ini dia nggak mau mandi sendiri, padahal dia sudah bisa. Awal sekolah itu tahun lalu dia udah bisa mandi sendiri tuh, tapi beberapa bulan ini setiap mau mandi selalu aja bu sama ayah dimandiin. Nah itu alasannya dia adalah pertama karena bilangnya kalau dia mandi sendiri itu lama, dan itu adalah label yang saya berikan kepada beliau sama anak saya. Gimana nih caranya biar dia tidak merasa kalau mandinya itu lama. Jadi misalnya kita harus memberikan fakta bahwa sebenarnya mandi dia tuh nggak lama. Pertama yang saya lakukan adalah mengajarkan bahwa kalau mandi itu, kegiatan mandi adalah gosok gigi, keramas, pakai sabun. Berarti yang namanya mandi itu 3 kegiatan itu. Jadi selain itu bukan mandi. Lalu akhirnya kita menghitung, kan mandi itu sebenarnya cuma kita pakai sabun doang kan untuk membersihkan badan. Saya hitung kalau saya yang mandiin dia berapa lama nih waktunya. Ternyata cuma 10-15 detik. Nah lalu kita coba besoknya, ternyata kalau dia yang gosok tuh nggak beda jauh, maksudnya nggak terpaut sampai berbeda bermenit-menit. Akhirnya dia sadar ternyata bukan lama, bukan karena dia lama, dia juga bisa mandi cepat. Besoknya apakah dia langsung mau mandi? Tidak, tetap aja kak mandi nanti nggak mau banyak sekali alasannya. Belum lagi sabar, gimana nih anaknya masih nggak mau mandi. Apa ya kakak kok nggak mau mandi, kenapa memangnya? Gelap kata gitu. Kakak takut sama gelap? Emang gelap tuh kayak gimana sih kak? Akhirnya kita bikin simulasi apa yang disebut dengan gelap. Tutup matanya dia, ini gelap, kelihatan apa? Nggak kelihatan apa-apa. Lalu suruh buka satu. Nah sudah buka satu, suruh buka dua-duanya. Oke ini terang, jadi dia tahu secara konkret apa itu gelap dan terang. Jadi kalau gelap tuh saat dia nggak bisa lihat apa-apa, kalau terang saat dia bisa lihat itu namanya terang. Nah kalau mandi itu kan lampu selalu nyala kan, jadi sebenarnya itu adalah kondisi terang bukan kondisi gelap. Akhirnya dia mau tersadar bahwa gelap itu bukan alasan untuk tidak mau mandi. Apakah besoknya langsung mandi? Tidak. Sampai tadi pagi, akhirnya tadi pagi
Tadi pagi saya ajak mandi, terus dia sedikit berat sekali, pokoknya nggak mau mandi tuh sampai berapa kali diajak. Terus dia bilang nggak mau, pengen air hangat. Nah, saya pernah mikir nih, oh iya mungkin dia kaget kalau dimandiin pakai air dingin, karena biasanya kalau dia lagi diguyur pakai air dingin tuh suka tiba-tiba teriak wah gitu. Kayak mungkin alasannya adalah karena kaget sama air dingin. Lalu dibikinlah air panas. Saat mau nyuciin air panasnya, ternyata anaknya sudah ada di dalam ember. Yang di embernya itu ada air dingin. Langsung aja, kakak, kakak kok udah ada di dalam ember? Embernya kan airnya dingin. Iya, katanya. Oh, berarti air dingin nggak apa-apa ya kak ya untuk mandi ya? Ya nggak apa-apa, tapi kan ini kaki doang. Tapi kayak tadi kakak udah mau duduk deh di dalam ember. Berarti kalau mau duduk, bagian badan mana aja yang masuk? Semua, katanya. Oh, berarti bener kan air dingin tuh nggak apa-apa? Ya sih ya, katanya gitu. Terus mikirlah kita berdua di kamar mandi. Kalau bukan karena dingin, bukan karena gelap, bukan karena takut, bukan karena lama, kenapa anak tuh susah sekali kalau mau diajak mandi? Aduh, menit lagi kan. Nah, pokoknya kenapa berat dan sulit gitu untuk proses menuju mandi itu. Mikir ada kali 5 menit itu mikir berdua. Tapi saat tadi pagi tuh dia tidak defensif seperti biasanya. Biasanya tuh harus digeret, udah masuk kamar mandi keluar lagi, udah telanjang keluar lagi gitu, sampai harus berapa kali, sampai harus main kuda-kudaan dan banyak banget pokoknya cara biar dia pengen mandi. Lalu tadi itu ada aha momen, terus terpikir bahwa kak kayaknya kalau misalnya hari ini kakak kayaknya mandinya nggak terlalu nggak terlalu susah. Apa karena mau ngajakin mandinya lebih baik gitu, nggak sambil teriak-teriak. Terus dia bilang iya kayaknya sih gitu. Oh mungkin dia tuh nggak mau mandi karena di otak dia kalau dia mandi nih ibu gue nih pasti ngomel, pasti nyuruh cepet-cepet, pasti berdebat, pasti bla bla bla. Jadi di otaknya dia itu mandi itu adalah keadaan yang tidak nyaman, yang membuat dia tidak nyaman dan dia nggak suka, jadi dia nggak mau mandi. Padahal kalau sudah mandi, saat dimandikan main air gitu disabunin nggak masalah, udah mandi beres. Jadi yang harus berubah siapa? Ya saya lah berarti. Gimana caranya setiap mau mandi harus mengkondisikan kondisi emosi saya dan kondisi lingkungan yang sangat nyaman sehingga dia tidak merasa terpaksa untuk mandi. Jadi mandinya akan lebih nyaman. Yuk coba bareng-bareng yuk. Kita lihat nanti sore anak saya kalau saya ngajak mandi sambil senyum dengan bahasa yang baik dan lembut. Kira-kira dia susah mandi nggak ya? Teman-teman coba juga ya. Sekian sharing saya sama ini. Terima kasih.